Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ainun Jariah, NIM 19314140, prodi PGMI 3E IAIN Surakarta. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang metodologi studi Islam, yaitu tentang mendamaikan logika, normativitas, dan historisitas dalam studi agama. Nah, jadi disadari atau tidak, perkembangan teknologi dan pesatnya ilmu pengetahuan serta majunya arus perkembangan ilmu-ilmu sosial memaksa kita untuk tidak hanya mendekati agama melalui pendekatan normativitas belaka adanya logika berpikir normativitas dan historisitas dalam studi agama belakangan ini bisa memunculkan banyak manfaat demi perkembangan konstruksi agama ke depan. Nah, namun pada sisi lain, perbedaan tools dalam bentuk logika berpikir ini bisa berimplikasi kepada terjadinya jurang pemisah antara mazhab normatif dan mazhab historis. Jika tidak disikapi dengan benar, akan menimbulkan ekstremisme pada masing-masing mazhab. Nah, terus problem psikologis umat Islam dalam memahami agama. Nah, masyarakat majemuk atau plural society adalah dinamika ilmiah yang tidak bisa dipungkiri. Pluralitas ini tidak hanya terjadi dalam berbagai macam perbedaan antara budaya, agama, suku, dan bahasa, namun juga perbedaan intern agama, budaya, suku, dan bahasa. Di dalam agama yang satu saja, sebut saja agama Islam ya guys, juga terjadi pluralitas pemikiran dan pemahaman. Banyaknya jumlah masyarakat Islam dengan kitab suci yang sama ternyata tidak mampu mengakomodir persatuan metodologi berpikir umat Islam. Perbedaan cara berpikir menghasilkan produk pikir yang berbeda dan penyikapan nilai-nilai keagamaan yang berbeda pula. Di video ini kita sebenarnya mau membahas tentang problem psikologis umat Islam dalam memahami agama. Di sini adalah terjadinya benturan pemikiran dengan tools yang berbeda. Jadi ingat, saya akan membahas tentang terjadinya benturan antara tools yang berbeda. Nah, bahkan tidak jarang metodologi dalam memahami agama terjadi pemisahan yang tegas dan ekstrim. Hal ini tampak jelas dalam kurun peradaban Islam. Relasi antara ahli kalam dan filosof muslim tidak pernah bersahabat, termasuk terjadinya polarisasi antara teolog dan ahli fikih. Terus golongan yang menjalankan ajaran agama dengan syariat saja dan hakikat saja antara kaum esensialis dan kaum eksistensialis. Nah, hal ini senantiasa terjadi jika nalar yang digunakan tidak bisa menyadari bahwa logika yang ia gunakan adalah logika yang kaku. Tidak ada dialog dan upaya mix and match antara dua nalar tersebut. Implikasinya, penyakit takdis al-afkar identity ini mengakibatkan kemunduran dan kebingungan di dalam internal umat Islam. Bila tidak diselesaikan, umat Islam akan semakin bingung dan para intelektual akan senantiasa sibuk dengan persoalan yang belum tentu layak untuk dipersoalkan. Jadi hal ini karena yang digunakan logikanya kaku guys. Kalau misalnya logikanya kaku, otomatis umat Islam akan semakin bingung dan para peneliti pun juga hanya sibuk dengan meneliti berbagai persoalan yang belum tentu terjadi pada saat ini. Terbukti dengan terjadinya perbedaan pembacaan dua kubu ini terhadap tema-tema keagamaan yang ada. Misalnya kayak perkawinan lintas agama. Jadi perkawinan lintas agama itu kalau dalam agama Islam memang dilarang ya guys.
karena sama saja itu seperti perbuatan zina. Nah, kaum normatif itu mempertahankan pengharaman perkawinan lintas agama dengan perspektif tekstualis normatif teologisnya. Namun, kaum historis juga mengeluarkan argumentasi dengan perspektif historisnya. Di antara nalar historis yang digunakan sejalan dengan apa yang dikatakan seorang profesor studi Islam, yaitu Musdas Mulia. Beliau itu mengatakan seperti ini: tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berlandaskan cinta dan kasih sayang, dan untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Jadi kaum kaum historis itu melarang adanya perkawinan lintas agama seperti itu. Negatif dari pembacaan dengan tools yang berseberangan ini mengganggu realitas dan kenyamanan masyarakat. Akhirnya, logika yang dibuat dengan niat mendamaikan dan menghindari adanya truth claim pun akan terus berlanjut. Truth claim antara dua logika ini tidak akan pernah berdamai jika tidak ada formula untuk menyatukan dua logika ini. Nah, tentunya dampak psikologis ini muncul pada penghujung abad ke-19, terlebih lagi pertengahan abad ke-20 ini. Terjadinya pergulatan pemikiran keagamaan dari esensi ke ekstensi, dari doktrin ke sosiologis. Hal ini wajar terjadi dalam pergaulan dunia yang semakin terbuka. Dialektika dalam memahami studi agama yang benar dan normativitas tentunya didukung oleh agamawan, teolog, ahli fikih, dan ahli tafsir klasik. Dengan nada penafsiran tekstual, logika ini masih diterima di berbagai kalangan. Namun, dalam beberapa dekade belakangan ini, nalar normatif mulai menampakkan kemandulannya dan mendapat pertentangan oleh beberapa ilmuwan muslim yang menjuluki pembacaan normatif dengan pembacaan yang absurd, kaku, dan rigid maupun absolut. Nah, pembacaan normatif mengacu pada teks-teks keagamaan dan mengambil istinbat dari teks keagamaan dengan metodologi penafsiran yang telah ada. Metode ini ditandai dengan berbagai macam aturan dalam kaidah penafsiran Al-Quran ala klasik, misalnya metode tafsir ijma, tahlili, maudu'li, dan sebagainya. Metode tafsir Al-Quran ini juga diiringi dengan syarat dan ketentuan penafsir seperti soleh, dobit, dan semisalnya. Problematika sosial kemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari point of view masyarakat dan intelektual Islam dalam studi agama. Point of view ini mempengaruhi cara pada masyarakat Islam. Hal ini bisa dibuktikan dengan titik tekan logika berpikir normativitas adalah meletakkan standarisasi Islam dalam bentuk syariat yang telah rigid. Implikasinya, pola ekstremisme logika normativitas hanya berputar pada halal haram, boleh tidak boleh, pahala, dosa, surga, neraka, ya seperti itu. Perputaran dalam wilayah ini secara ekstern akan mengakibatkan iklim justifikasi kebenaran antar dan intern masyarakat Islam. Terjadinya justifikasi ketaatan dan tidak taat kepada the order tidak bisa dihindari. Akibatnya, upaya logika berpikir ekstremisme normatif menghantarkan masyarakat kepada ketegangan berpikir. Logika normativitas ekstrim mengartikulasikan teks dan berusaha menghukumi realitas dengan standarisasi teks. Namun, dalam perjalanannya, tafsiran tekstual memiliki dimensi yang beragam. Di antara sekian banyak kendala logika normativitas ini ialah sulitnya mengatur realitas yang complicated dengan teks yang diam, dan realitas senantiasa mengalami perkembangan.
Adapun ciri logika berpikir ekstremis normatif adalah 1. Menjadikan teks sebagai sumber hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, menjadikan ulama masa lampau sebagai standar yang tidak bisa diganggu-gugat sekalipun dalam ranah sosial kemasyarakatan. 3. Teks tidak bisa diubah, hanya realitas yang bisa diubah mengikuti teks. 4. Bergerak pada tanah halal, haram, baik buruk, surga, dan neraka. Nah, adapun kelemahan dari logika berpikir ekstremis normatif adalah 1. Anti realitas, berpikir linear hanya kepada satu perspektif, yaitu cocok atau tidak cocok dengan nas. Padahal kehidupan manusia terdiri dari berbagai macam variabel yang harus diselesaikan dengan berbagai sudut pandang. 2. Nalar normatif, sangat berhati-hati terhadap tergelincirnya mereka kepada logika-logika historis, hingga pada tataran ekstrem mereka tidak akan menerima logika kontekstualis. 3. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kita tidak bisa menolak adanya pluralitas bahasa. Namun, pluralitas bahasa tidak dapat kita jadikan sebagai standar baik buruknya sebuah bahasa. Pada sisi lain, logika normatif akan berdampak pada munculnya keanekaragaman tafsir karena sifat bahasa yang multi-interpretasi. Nah, logika historisitas muncul karena kegelisahan beberapa ilmuwan mengenai realitas umat yang tidak kunjung selesai karena hanya mengandalkan teks sebagai hardware saat ini. Nah, saat ini kitab tidak bisa menjawab problematika umat. Pembicaraan dengan logika normatif tidak mampu mengakomodir problem dalam dimensi yang luas. Dalam dimensi yang luas, implikasinya agama menjadi applicable, tidak berarti agama yang dahulu kini hanya sekedar noun saja. Agama yang dulu aktif kini menjadi pasif, terus agama yang dulu sebagai hakim kini menjadi dihakimi. Berdasarkan fenomena ini, maka pembacaan ulang mengenai realitas keagamaan dengan formasi logika berpikir baru mutlak dilakukan. Menurut logika ini, agama tidak hanya diartikulasikan dalam hubungan antara sang hamba dengan Tuhannya saja, namun agama meliputi dimensi kesadaran manusia akan lingkungan sosialnya, kesadaran pencarian asal-usul agama atau antropologis dan pemenuhan ketenangan jiwa, serta bagaimana untuk hidup dalam ranah etika sosial dan pemenuhan kebutuhan jasmani. Dengan multidimensional approach ini diharapkan agama bisa memainkan perannya di ranah realistis. Adapun ciri logika historisitas adalah melihat fakta sebagai hardcore dengan problem-based thinking, bermuara dari fakta menuju hipotesa dan merasionalisasikan teks sebagai media pendukung. 2. Mengakui bahwa kitab suci memiliki nuansa multi-interpretasi, debatable, bisa reform, actionable, serta applicable. 3. Meyakini bahwa proses menjawab problematika realitas ini berlangsung terus-menerus dengan berbagai macam perspektif seperti filosofis, antropologis, sosiologis, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kekurangan historisitas ekstrem itu ada 3 juga. Yang pertama, menjadikan fakta sebagai standar objek diskursus. 2. Ekstremisme nalar empirik historisitas dengan pemikiran yang memaksa untuk mengkaji fakta dengan sudut pandang yang berbeda. 3. Ada hal yang perlu diperhatikan oleh kaum historisitas ekstrem yang
pendekatan, yaitu pendekatan keilmuan agama melalui pendekatan empiris lewat di batas kewenangannya. Misalnya, pendekatan keagamaan dengan pendekatan sosiologis dan psikologis melihat agama dengan cara pandang sosial belaka, sehingga agama menjadi hilang kesakralannya. Cara pandang yang ekstrem pada akhirnya mengantarkan agama menjadi hanya sekedar fenomena sosial belaka. Kesucian normativitasnya menjadi kehilangan kendali. Analisis ini didukung oleh Sayyid Hussein Nasr yang mengatakan bahwa pendekatan keagamaan dengan metode empirik historis akan mengantarkan manusia kepada kegersangan agama. Yang terakhir yaitu pendekatan yang multidisiplin pada akhirnya mengantarkan kepada satu keraguan menuju keraguan-keraguan yang lain. Karena berbagai macam perspektif yang ada, maka tidak jarang terjadinya perbedaan kesimpulan dengan berbagai perspektif. Pada akhirnya perbedaan pendekatan ini akan mengantarkan umat menuju titik keraguan-keraguan kepada keraguan yang lainnya. Upaya integrasi dua nalar ini mutlak diperlukan demi menjaga kestabilan agama-agama dalam studi agama yang multidisiplin, interdisiplin, namun tetap mengacu dan bersahabat dengan teks. Nah, logika integralistik dalam harapan dua model pendekatan agama di atas menurut penulis sangat relevan, bahkan sangat dibutuhkan di era masyarakat majemuk. Saat setiap pendapat dan keinginan tidak dapat dibendung, maka saat itu pula ruang-ruang perspektif terbuka lebar, khususnya dalam studi keagamaan. Namun satu hal yang perlu dicatat, bahwa pendekatan agama jenis apapun jika tidak akan pernah dapat secara tuntas menjawab problematika keberagaman. Hal ini dikarenakan realitas berkembang cepat, sedangkan teori tertinggal jauh di belakang. Namun, dua pendekatan di atas, baik pendekatan teologi normatif maupun pendekatan empiris historis berperan cukup penting demi perkembangan kehidupan keagamaan ke depan sebagai sebuah diskursus. Pada akhirnya, idealnya di dalam diri para ilmuwan telah terjadi internalisasi antara logika normativitas dan historisitas ini. Nah, jadi kesimpulannya itu dengan memperhatikan beberapa poin di atas, jelaslah bahwa idealnya adalah usaha open-ended antara nalar normativitas dan historisitas dengan nalar baru yang dinamakan nalar integral, sehingga masing-masing nalar itu tidak lagi memiliki protective belt dan upaya saling sadar bahwa semuanya adalah bagian dari the body of knowledge yang tidak bisa dipisahkan. Selagi ilmu-ilmu agama dalam studi keislaman dapat disebut sebagai sains, maka saya berpendapat bahwa usaha untuk mempertemukan teori-teori dan metodologi ilmiah dengan berbagai macam bangunan ilmu keislaman adalah suatu langkah yang perlu untuk dilakukan, sehingga terciptanya kreativitas dialogis di antara ilmu-ilmu keislaman yang merupakan satu kesatuan, the body of knowledge. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.